Teman-teman, hari ini kampung saya Randu Blatung sedang bodo sawalan atau bodo kupat. Dan saya mendapatkan kiriman dari ART saya satu paket makanan berupa lontong, lepet maupun ketupat ini plus sayur lodeh opornya. Dan saya tertarik dengan ketupat ini karena saya langsung ingat makanan khas Solo yaitu tahu kupat. Dan hari ini akan saya wujudkan ketupat ini, akan sajikan kuliner kesukaan saya yaitu tahu kupat. Nah, kenapa ketupat ini saya buat tahu kupat? Karena saya sudah blenger atau sudah bosen dengan sayur-sayur yang serba santan. Maka saya variasikan yang lain dari kupat ini, saya buat tahu kupat menu khas kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama channel saya Mas Pri Bagus, channel yang menyajikan seputar rasa, tempat, dan peristiwa. Teman-teman, pagi ini kampung saya sedang bodo kupatan dan saya juga mendapat kiriman satu paket makanan bodo kupat berupa kupat, lepet maupun lontong plus sayurnya yaitu lodeh dan opor ayam. Nah, saya tertarik dengan kupat ini yang akan saya wujudkan menjadi kuliner kesukaan saya atau khas kota Solo yaitu tahu kupat. Nah, bagaimana cara saya membuat tahu kupat dan rasa dari tahu kupat itu? Ayo ikuti terus video saya. Baik teman-teman, sudah saya siapkan bahan untuk membuat tahu kupat atau kupat tahu khas Solo. Yang utama yaitu ketupat. Kemudian tahu putih ini nanti digoreng, diiris kotak-kotak tipis. Lalu kol nanti juga diiris tipis-tipis. Kemudian tauge diseduh dengan air mendidih atau air panas. Kacang goreng atau kacang tanah goreng sebagai taburannya. Dan juga ada bakwan, nanti juga diiris-iris. Dan terakhir daun seledri, ini nanti juga sebagai taburan diiris lembut. Nah, inilah bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat tahu kupat atau kupat tahu khas kota Solo. Lanjut untuk membuat bahan kuahnya, kuah manis dari tahu kupat. Yang pertama, gula jawa atau gula merah, ini sebanyak 250 gram. Lalu air putih atau air minum sebanyak 500 ml. Kecap manis, ini nanti sambil 6 sendok makan. Lalu bawang goreng sebagai taburan biar makin sedap. Terus bawang putih 4 butir, ini nanti digoreng. Lalu kemiri 4 butir juga, nanti disangrai, dan sedikit garam untuk penyimbang rasa. Nah, inilah bahan untuk membuat kuah manis dari tahu kupat. Nah, teman-teman, yang perlu kita masak untuk tahu kupat ini yaitu yang pertama tahu. Ini tahu nanti kita goreng, dipotong kotak tipis seperti ini juga biar cepat matang. Terus kacangnya, kacang sambal atau kacang tanah, ini nanti kita goreng untuk taburan dari menu tahu kupat. Dan yang perlu dimasak berikutnya adalah pembuatan kuahnya. Ini bahannya sudah siap. Terus bawangnya tadi digoreng, kemirinya disangrai. Ini nanti akan diulek bersama bawangnya masuk ke dalam kuah yang dimasak. Baik, ini saya lanjutkan. Yang pertama menggoreng tahunya. Ini minyaknya sudah panas. Jadi tahunya dibuat atau diiris kotak-kotak seperti ini, tipis. Ini memang khasnya seperti ini dari tahu kupat. Tahunya kotak-kotak tipis. Selain itu juga biar cepat matang. Karena kalau di warung itu kan pelanggannya banyak banget, maka kebutuhan tahu ini memang luar biasa, harus cepat matangnya. Maka dibuat yang kotak-kotak dan diiris tipis. Ini tunggu sampai kecoklatan, sampai matang. Dan juga biasanya penyajian tahu di menu tahu kupat itu selalu panas atau hangat. Jadi tahunya fresh.
panas hangat dari wajan atau penggorengan. Sudah hampir matang tahunya. Jadi tahu ini tadi tidak berbumbu, jadi tawar, langsung digoreng. Sudah matang, siap diangkat. Yang dimasak berikutnya atau digoreng yaitu kacang tanah atau kacang sambal sebagai taburan dari menu tahu kupat. Ini dimasak sampai kecoklatan, sampai matang. Oke, udah mulai kecoklatan, udah matang, jangan sampai gosong karena memang goreng kacang itu gampang-gampang sulit. Siap diangkat. Dan yang terakhir, persiapan pembuatan kuahnya, kuah tahu kupat. Ini kemiri yang sudah disangrai dan bawang yang sudah digoreng, diulek. Ini nanti dimasukkan di larutan gula Jawa yang dimasak atau direbus. Nah, bawang sama kemiri ini memberi rasa gurih, variasi rasa gurih dari kuah tahu kupat. Nah, ini teman-teman ulekan dari kemiri yang disangrai dan bawang yang digoreng. Siap dimasukkan ke kuah dari gula Jawa. Baik, langkah yang terakhir yaitu pembuatan kuah tahu kupat. Masukkan 500 ml air putih atau air minum. Lalu masukkan 250 gram gula Jawa atau gula merah yang sudah disisir agar cepat larutnya. Sambil diaduk. Terus masukkan bumbu yang diulek yaitu kemiri dan bawang putih. Sambil diaduk lagi. Dan masukkan kecap sebanyak 6 sendok makan. Jadi kalau di warung-warung tahu kupat itu kuahnya memang kental. Tidak lupa garam sebagai penyimbang rasa. Secukupnya. Diaduk sampai mendidih. Selanjutnya masukkan bawang merah goreng, teman-teman, biar lebih sedap. Aduk sampai mendidih, sampai tanek. Tunggu sampai benar-benar tanek mendidihnya. Aromanya sudah muncul, luar biasa, sedap banget. Aroma khas dari tahu kupat. Baik, sudah selesai kuah tahu kupat, tinggal menyajikan dan siap dimakan. Tahu kupat khas Solo. Sudah selesai teman-teman, saya membuat menu tahu kupat khas kota Solo yang segera akan saya nikmati. Ini ketupatnya, ini kuahnya, kuah manis. Terus ini isiannya, ada kul, ada tauge, dan ada mie basah ini.
tadi belum saya sebut. Lalu ada bakwan. Bakwan ini yang memasak atau membuat istri saya. Terus tahu goreng yang diiris kotak-kotak tipis. Terus kacang tanah atau kacang sambal goreng sebagai taburannya. Seledri atau daun seledri juga sebagai taburannya. Dan ini ada kuah bawang sebagai pelengkap rasa dari tahu kupat. Nah, lengkap sudah. Segera saya nikmati untuk sarapan pagi hari ini. Baik, akan saya sajikan di satu piring, satu porsi menu tahu kupat khas Solo. Ini kupatnya biasanya kalau di warung itu kecil-kecil, setengahnya ini. Tapi ini karena ketupat lebaran, maka ukurannya normal, ukuran besar. Ini saya ambil satu saja. Lalu dibelah. Nah, terus diiris menyilang seperti ini. Nah, biasanya hanya separuh ini untuk yang kalau di warung. Nah, ini bisa utuh, bisa penuh. Karena dapat ketupat lebaran. Jadi kenyang untuk sarapan pagi. Karena tahu kupat biasanya juga untuk sarapan pagi, khas sarapan pagi di kota Solo. Bisa juga untuk makan siang juga. Jadi dari pagi sampai sore itu di warung tahu kupat itu selalu ada. Sehingga siap untuk sarapan pagi maupun untuk makan siang. Oke, udah selesai. Lalu dikasih isiannya. Kol. Tauge yang sudah direbus atau diberi air panas mendidih, mie basah atau mie kering yang dibasahkan, karena di sini nggak ada mie basah. Lalu bakwan yang juga diiris-iris, dan yang terakhir tahunya sebagai isian. Ini tahunya masih hangat. Taburi kacang. Terus kasih seledri juga. Kasih kuah bawang putih. Biar rasanya lebih sedap lagi. Dan paling akhir yaitu kuahnya, kuah dari tahu kupat yang rasanya manis. Nah, satu porsi tahu kupat siap dinikmati. Kalau pengen pedas, maka lombok atau cabai itu digerus di atas piringnya sebelum kupat disajikan. Jadi digerus dulu. Jadi lombok digerus di atas piring. Nanti mendapatkan rasa pedasnya. Nah, teman-teman, akhirnya saya dapat menikmati menu makanan kuliner khas kota Solo, yaitu tahu kupat homemade buatan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Akan segera saya cicipi betapa lezatnya tahu kupat kuliner khas Solo. Semoga rasanya sesuai ekspektasi saya. Saya coba kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep. 11-12 dengan yang ada di warung tahu kupat kota Solo. Alhamdulillah rasanya sesuai ekspektasi saya.
Kalau saya ke kota Solo tidak lupa juga mencari kuliner tahu kupat ini karena memang betul-betul kuliner khas dan pas untuk sarapan pagi. Karena ada ketupatnya, ada tahunya, ada bakwan yang sudah bikin kenyang. Dan hari ini saya mewujudkan sendiri membuat tahu kupat yang ternyata rasanya tidak mengecewakan. Tadi dibantu istri saya untuk mewujudkan bakwannya ini. Ini rasanya cenderung manis. Bahkan kalau di warung-warung tahu kupat itu kuahnya sedikit kental, sedikit pekat. Karena di warung. Tapi kalau di rumah, ini kita buat yang agak encer. Yang penting tingkat kemanisannya itu pas. Jadi manisnya tidak manis yang enak, tapi manis yang enak. Kemudian kuah bawang putihnya tadi itu dibuat dari bawang putih yang digeprek, kemudian dikasih air mendidih untuk memberikan variasi rasa dari tahu kupat ini. Jadi campuran bawang putih dan air yang mendidih itu memang satu resep dari tahu kupat ini. Selain itu juga memberikan cita rasa gurih. Apalagi di dalamnya tadi ada kemiri dan bawang putihnya juga di dalam kuahnya. Jadi sudah memberikan rasa gurih juga. Sehingga manisnya tidak manis yang enak, tapi manis yang sedap. Mantap pol rasanya. Jadi teman-teman ketika lebaran ketupat atau bodo ketupat di kampung saya, kalau saya dapat kiriman ketupat seperti ini, salah satunya saya buat menu tahu kupat. Karena dengan opor, dengan sayur yang bersantan-santan itu rasanya bosen. Maka cari yang lebih segar, lebih manis, yaitu tahu kupat. Mantap. Pas suasana lebaran pun tahu kupat ini di kota Solo juga selalu diserbu oleh warga atau pemudik yang ingin menikmati kuliner khas kota Solo. Jadi warungnya tuh kalau musim lebaran, suasana lebaran itu selalu ramai, selalu penuh karena memang rasanya mantap, lezat. Nah teman-teman, kalau tertarik dengan menu tahu kupat, silakan datang ke kota Solo atau mencoba resep saya ini. Semoga memuaskan. Tinggal sedikit lagi saya menghabiskan menu tahu kupat homemade buatan saya sendiri. Habis teman-teman, alhamdulillah selesai sudah. Saya menikmati satu porsi atau satu piring tahu kupat homemade buatan saya sendiri yang rasanya sesuai ekspektasi saya, sudah mirip-mirip di warung tahu kupat. Nah semoga video saya hari ini sudah menikmati tahu kupat bermanfaat, dan sampai jumpa lagi pada video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.